Semangat pagi, 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 pagi. Halo, perkenalkan nama saya Nicholas Natarigan. Tim saya 2010-10-1. Saya dari kelas S1 TT04A. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pebisnis atau pengusaha di bidang telekomunikasi. Baik, di penjelasan kali ini kita akan membahas mengenai yaitu hukum Ohm, ya. Nah, di mana hukum Ohm itu sendiri merupakan suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan beda potensial yang diterapkan kepadanya. Nah, sebuah benda penghantar dikatakan mematuhi hukum Ohm apabila dia itu nilai resistansinya tidak bergantung terhadap besar dan polaritas beda potensial yang dikenakan kepadanya. Nah, walaupun pernyataan ini tidak selalu berlaku untuk semua jenis penghantar, namun istilah hukum tetap digunakan dengan alasan sejarah. Nah, berdasarkan hukum Ohm, 1 ohm didefinisikan sebagai hambatan yang digunakan dalam suatu rangkaian yang dilewati kuat arus sebesar 1 ampere dengan beda potensial 1 volt. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri merupakan susunan yang dipasang dengan cara menghubungkan elektroda secara berurutan. Seperti pada ini. Pada gambar ini, kita dapat lihat tuh garis. Nah, sedangkan yang paralel adalah rangkaian listrik yang terdiri dari lebih dari satu jalur untuk melewatkan arus, yang dimana dia memiliki persabangan gitu. Ini ada sabang, bersabang gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan seri dan paralel. Nah, di rangkaian seri dia itu hemat baterai. Ya, pada resistor rangkaian seri dapat digunakan untuk membagi tegangan. Nah, setelah itu pada rangkaian seri ini bila ditinjau dari hambatan maka akan menghasilkan hambatan yang bernilai besar. Selanjutnya itu komponen yang lebih sedikit dan kuat arus yang menganalisir sama di setiap titik. Nah, pada rangkaian paralel itu sendiri dia itu voltasenya baterai itu tetap. Misalkan pada rangkaian R1 12 voltnya. Nah, di rangkaian setelahnya itu pasti tetap 12. Ya kan? Sedangkan di rangkaian seri itu biasanya yang sama itu adalah arusnya gitu. Nah, jika ada cabang tegangan paralel yang putus, maka arus tetap terhubung. Nah, yang ketiga itu energi potensial sama di setiap titik. Yang selanjutnya itu nyala lampu sama. Nah, sedangkan di kekurangannya masing-masing rangkaian ini, yang pertama itu energi potensial berbeda. Semakin jauh dari sumber, lampu semakin redup. Nyala lampu tidak sama terangnya. Selanjutnya itu jika satu lampu mati, maka lainnya akan mati juga. Selanjutnya itu rangkaian paralel, di mana biayanya itu boros atau besar, boros listrik dan komponen penyusun. Kuat arus berbeda di setiap titik. Ya, baik. Tadi setelah kita membahas mengenai kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel maupun seri, nah sekarang kita akan langsung membuat rangkaian seri. Di sini kita akan membuat rangkaian seri yang ada pada gambar di samping ini dengan tegangannya itu 21 volt, resistor 1, 2, 3 nya itu ada 45, 65 dan 75 volt seperti gambar di samping ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita akan melihat rangkaiannya yang ada di website PET Colorado. Nah, di sini kita sudah membuat rangkaiannya itu. Di sini kita menggunakan 45, 65 dan 75 dan tegangannya itu ada 21 volt. Kita menggunakan DC atau baterai. Nah, di sini yang kita ketahui terlebih dahulu yaitu arus yang dimiliki pada setiap resistor itu ada 0,11 ampere. Ya, yang dimana dapat kita lihat di rumus di slide selanjutnya itu di total itu merupakan IR1 sama dengan IR2 dan sama dengan IR3. Nah, berarti di sini dapat kita tuliskan berarti 0,11 ampere di setiap rangkaiannya. Nah, coba kita mencari tegangan pada setiap resistor dengan rumus seperti ini. PRN sama dengan IRN dikali RN. Nah, coba kita cari menggunakan rumus tersebut. Berarti di sini coba kita cari V R2 deh, kita coba
R2 itu ada 65, I nya itu 0,11, berarti ininya 65, ini 0,11. 0,11 dikali 65 ya. Nah, sini juga saya udah menyediakan kalkulator. Coba kita cari 0,11 dikali dengan 65, hasilnya 7,15. Nah, ini kita mencari dengan cara manual, berarti coba kita tulis sini coba IR2 kita dapat itu berarti 7,15 ya, 7,15 tegangan yaitu volt. Nah, 7,15. Coba kita cari di pad simulation dengan menggunakan voltmeter ya. Di sini kita menggunakan voltmeter di rangkaian R2 nya. Nah, kita mendapat 7,38. Nah, gak jauh beda dengan apa yang kita dapat pada perhitungan manual. Nah, bagaimana dengan VR3? Ini coba kita hapus. Nah, bagaimana dengan VR3 dan VR1? VR3 dengan untuk berarti tinggal kita ubah, berarti ini 0,11 kita hapus dulu. 0,11 dikali dengan 75 ya, 75. Nah, dapat hasilnya 8,25 untuk perhitungan manualnya. Nah, coba kita langsung ini uji ya menggunakan website pad simulation. Nah, didapat 8,51. Nah, hasilnya sama ya dengan hasil perhitungan kita yang manual. Nah, bagaimana dengan resistor yang pertama tuh? Kita coba untuk resistor yang pertama. IR1 sama dengan 0,11 dikali 45. 0,11 dikali 45, hasilnya 4,95. Nah, di sini coba kita cari di ini hasil yang didapat 5,11. Nah, di sini kan sebenarnya tidak terlalu jauh ya. 4 itu 4,95 bisa kita bulatkan menjadi 5. Bisa kita bulatkan menjadi 5 volt. Nih. Nah, coba kita jumlahkan menggunakan rumus yang di atas untuk mengetahui V totalnya. Sebelumnya coba kita cari di website. Nah, kita dapat di sini 21 volt sama ya dengan sumber tegangannya yang ada di sini, baterainya. Nah, coba kita cari menggunakan rumus manualnya. Kita jumlah 5 ditambah 7,15 ditambah 8,25, hasilnya 20,4. Nah, kalau misalkan 20,4 ini juga bisa kita buatkan menjadi 21. Nah, tapi di sini kita buat yang kita dapat untuk manual. Nah, ini untuk manual. Nah, setelah itu kita coba mengisinya di tabel yang terdapat sesuai rumus maupun web ya. Nah, kita lebih prefer ke web. Nah, di sini hasil tegangannya 21, I totalnya berarti 21 volt. Nah, I totalnya itu berarti 0,11 ampere ya, karena sama semua. Nah, sedangkan untuk tegangan pada resistor 1 tuh kita dapat pada website itu 5,11, tapi di ini manual 5,11. Nah, di ini 5. Kita buat 5 volt. Di sini untuk R2 kita dapat 7,15 volt juga. Nah, untuk R3 itu sendiri kita mendapatkan 8,25 volt. Nah,
Untuk arus pada R1 sampai R3 itu sama ya, yang didapat 0,11 ampere, 0,11 ampere dan 0,11 ampere. Nah, ya dari tabel ini ya dapat kita simpulkan melalui apa yang kita buat atau kita simulasikan. Nah, coba kita ikuti sini. Nah, kita mendapatkan tegangan 5,11. Bagaimana dengan R2? Kita mendapatkan tegangan 7,38. Dan di R3 kita mendapatkan sebesar 8,51. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa semakin kecil ohm atau semakin kecil tegangan, semakin kecil tahanan, maka nilai yang didapat pada tegangan maka akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya, jika nilai tegangan semakin besar, pasti nilai tahanannya juga besar. Nah, setelah itu pada rangkaian seri kita dapat melihat di sini bahwa nilai tahanan berbeda, akan tetapi nilai arusnya sama. Ya, di sini rangkaian seri memiliki tegangan yang berbeda, sedangkan arus memiliki arus yang sama pada setiap resistornya. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa-apa saja contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk hukum ohm ya. Nah, di sini ada pemanas ruangan ya, pemanas ruangan. Selanjutnya itu ada kettle dan setrika listrik. Nah, pemanas ruangan ini dia mengimplementasikan hukum ohm atau menggunakan hukum ohm. Sedangkan kettle dan setrika listrik ini dia mengandung rangkaian resistor yang banyak ya, untuk menciptakan energi panas yang dikeluarkan dari seperti setrika ini, besi yang ada di bawahnya ini. Nah, sedangkan pada penyusunan lampu ini, pada tiap-tiap rumah pasti akan disusun secara paralel, yang dimana dari PLN itu sendiri akan dikirim sebesar 220 volt ya, 220 volt. Nah, yang kita lihat tadi dari rangkaian seri tadi, ya kan, dari rangkaian seri, maka setiap lampu itu akan dibagi-bagi. Misalkan 220 volt, pada lampu 1 akan mendapatkan 10 volt, lampu 2 bisa sampai 5 volt atau 2 volt bahkan. Nah, itu menyebabkan dapat lampu 1 terang, lampu ini redup, lampu ini terang kali. Nah, jadi tidak seimbang. Jadi rangkaian yang paling cocok untuk digunakan pada lampu-lampu rumah itu yaitu rangkaian paralel, supaya setiap tegangan yang masuk ke dalam satu lampu ini akan mendapatkan volt, yaitu 220 volt. Begitu. Untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam penerapan hukum ohm. Baik, demikianlah yang bisa saya dapat sampaikan. Jika ada salah kata maupun perbuatan dari saya mohon maaf. Quotes dari saya yaitu believe yourself, everything is possible. Semangat pagi, 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 pagi.